Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Sahabat ngopi Bang Jun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bermuzakarah tentang mandi wajib atau biasa juga dikenal dengan mandi besar atau mandi junub. Apa yang menjadi dasar atau dalil daripada mandi wajib? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum junuban fatahharu." Dan jika kalian mengalami junub atau dalam keadaan junub, maka mandilah. Ini adalah dasar atau dalil kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mandi besar atau mandi junub. Apa yang menjadi sebab mandi junub? Yang menjadi sebab mandi junub itu ada 6 bagian. Yang pertama yaitu karena bertemunya dua khitan atau hubungan suami istri. Yang kedua, keluarnya mani atau sperma karena sebab atau tanpa sebab. Yang ketiga yaitu haid, ya, atau selesainya haid bagi wanita. Yang keempat, selesainya nifas. Yang kelima, mandi mayit atau memandikan mayit. Dan yang keenam, mu'alaf atau orang yang masuk Islam. Jadi ini adalah 6 yang menyebabkan seseorang harus mandi wajib. Sekarang bagaimana tata cara mandi wajib itu? Yang pertama sekali, rukun dari mandi wajib itu kalau berdasarkan mazhab Syafi'i ada 3. Yang pertama, an-niyatu atau berniat. Yang kedua, membersihkan bagian yang terkena junub. Dan yang ketiga, mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Nah, itu adalah 3 rukun daripada mandi wajib berdasarkan mazhab Syafi'i. Jadi saya ulangi, yang pertama niat, yang kedua membersihkan bagian yang terkena junub, yang ketiga adalah mengguyurkan atau membasahi badan seluruhnya dengan air. Ini adalah 3 rukun mandi wajib. Bagaimana tata caranya? Hari ini terkadang banyak orang yang keliru tentang bagaimana tata cara mandi wajib itu. Di awal kita mandi, kita membersihkan bagian yang terkena junub. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian kita wudu sebagaimana wudu biasanya. Akan tetapi niatnya berbeda dengan wudu ketika kita mau sholat. Apa niat wudu ketika kita akan mandi besar atau mandi junub? Niatnya adalah nawaitu wudu'a li sunnatil gusli lillahi ta'ala. Saya ulangi. Jadi niat wudu ketika kita akan mandi besar yaitu nawaitu wudu'a li sunnatil gusli lillahi ta'ala. Pertanyaannya, kenapa berbeda dengan niat wudu pada saat kita mau sholat? Jawabannya karena niat wudu di dalam mandi besar ini tidak bisa membatalkan yang wajibnya, karena tujuan kita adalah mandi. Ya, jadi karena tujuan kita adalah mandi wajib, maka niat wudunya adalah sunnah. Niatnya bagaimana? Nawaitu wudu'a li sunnatil gusli lillahi ta'ala. Itu niat daripada ketika kita berwudu, ketika kita hendak mandi besar. Nah, selanjutnya bagaimana tata caranya? Setelah kita berwudu sempurna, ya, kemudian sampai ke kaki, kemudian kita menyela-nyela rambut kita dengan air. Kita mengambil air, kemudian kita menyela-nyela rambut kita dengan air, ya, sampai ke ke dalam pori-porinya. Kemudian pada saat itulah kita kemudian niat mandi besar. Kita niat mandi besar atau niat mandi wajib. Nawaitu gusla li rafil hadasil akbari fardolillahi ta'ala di dalam hati. Nah, bagaimana kalau wanita? Kalau untuk wanita, maka kata akbari bisa diganti dengan junubi. Apa menjadi asbab mandi dia? Apa menjadi asbab dia mandi? Apakah karena junub, apakah karena haid, atau karena nifas? Kalau karena junub, maka kata akbari bisa diganti dengan junubi. Bisa diganti, kalau misalnya dia karena nifas, bisa diganti karena nifasi, ya, dengan nifasi. Kalau dia mandinya karena haid, ya bisa diganti, kata akbari tadi, diganti dengan haidi. Nah, itu niatnya mandi besar atau mandi junub. Nah, setelah itu ya kita mandi seperti biasa.
kemudian menyiramkan air ke seluruh tubuh, disunnahkan di bagian kanan terlebih dahulu. Ya, jadi mendahulukan bagian kanan atas bagian kiri. Jadi kemudian kita mandi membasuh seluruh tubuh kita, termasuk termasuk kuku-kuku kita. Jadi celah-celah kuku itu harus kena air. Ya. Kemudian bagian pusar kita atau pusat kita, kemudian bagian belakang ya dekat lubang dubur kita, yaitu kita bersihkan. Nah, hindari menyentuh kemaluan. Kenapa? Karena kalau kita menyentuh kemaluan berarti batallah wudhu kita tadi. Jadi seperti itu. Jadi sampai semua bagian tubuh kita itu terkena air. Dan setelah itu selesai, mandi kita selesai. Nah, selesai itu ya kita bisa menggunakan untuk mengeringkan tubuh kita. Dan kalau kita tidak menyentuh kemaluan kita, maka kita bisa gunakan langsung untuk sholat. Jadi ini sedikit mudzakarah tentang bagaimana sebaiknya kita mandi besar atau mandi wajib atau mandi junub. Nah, kenapa ini penting? Karena terkadang ada orang yang mungkin sudah punya anak 3, 4, bahkan 5, tetapi mandi besar pun itu dia susah atau tidak pernah melakukannya, atau mungkin tidak paham cara mengerjakannya. Nah, ini sedikit penyampaian saya tentang bagaimana kita cara mandi yang benar berdasarkan sunnah dan adab baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.